Rafael Struijk dapat perpanjangan kontrak dari ADO Den Haag. Sah, Justin Hubner batal bela timnas Indonesia di Piala Asia U23, ini alasannya. Ketua Umum PSSI ungkap nasib Shin Tae-yong jika tak capai target di Piala Asia U23. Nathan Choeaon batal perkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia era Shin Tae-yong dipuji media Korea. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Rafael Struijk dapat perpanjangan kontrak dari ADO Den Haag. ADO Den Haag, klub divisi 2 Liga Belanda, telah memperpanjang kontrak Rafael Struijk, penyerang muda timnas Indonesia, untuk 1 tahun ke depan. Dia akan tetap bersama klub hingga musim mendatang. Selain Struijk, kontrak juga diperpanjang untuk 2 pemain lainnya, yaitu Kevin De Bruyne dan Sylvain Hysajs. Klub telah memperpanjang opsi bagi 3 pemain kami, Rafael Struijk, Sylvain Hysajs, dan Kevin De Bruyne. Demikian keterangan resmi klub pada Jumat, 5 April 2024. Struijk, yang awalnya menandatangani kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan setahun pada 2022, telah mendapat perpanjangan kontrak. Hysajs juga memperpanjang kontraknya 2 musim sejak 2022 setelah bergabung dari Hellas Verona Italia pada 2020. Sementara itu, opsi 2 tahun dalam kontrak Kevin De Bruyne telah dicabut. Meskipun demikian, Struijk, yang memiliki 10 caps bersama timnas Indonesia senior, masih kesulitan mendapatkan tempat di tim utama ADO Den Haag. Musim ini, dia hanya bermain 3 kali dengan total 52 menit di lapangan. Namun, dia telah dipanggil untuk bergabung dengan timnas U23 Indonesia dalam Piala Asia U23 2024 di Qatar. Selama babak kualifikasi turnamen tersebut, Struijk berhasil mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist untuk timnas Indonesia. Sah, Justin Hubner batal bela timnas Indonesia di Piala Asia U23, ini alasannya. Timnas U23 Indonesia harus menerima kenyataan bahwa salah satu pemain terbaiknya batal bergabung jelang Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, pelatih Shin Tae-yong memanggil 28 pemain untuk membela Garuda Muda. Nama-nama familiar seperti Rizky Ridho, Rio Fahmi, Hernando Ari Sutaryadi, Bagas Kava, DLL masih dipercaya oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Pelatih berusia 53 tahun itu juga memanggil beberapa pemain keturunan dan yang berkarier di luar negeri. Mereka termasuk Justin Hubner, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Nathan Choeaon, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner. Skuad tersebut diboyong Shin untuk menjalani pemusatan latihan di Uni Emirat Arab, UEA, sejak 2 April lalu. Namun, hingga saat ini, skuad Garuda Muda masih belum lengkap. Ivar dan Rafael sudah terlihat di sesi latihan, sementara Marcelino, Arhan, dan Nathan belum diketahui kabarnya. Melansir dari laman PSSI, Justin Hubner dipastikan batal bergabung dengan timnas U23. Hal ini tidak mengejutkan, mengingat Hubner baru saja bergabung dengan tim asal Jepang, Cerezo Osaka. Ia dipinjamkan oleh Wolverhampton Wanderers ke Cerezo Osaka hingga akhir tahun 2024. Menurut penjelasan PSSI, Cerezo membutuhkan jasa bek berusia 20 tahun tersebut dan tidak ingin melepasnya. Justin bergabung dengan Cerezo Osaka pada akhir bulan Maret. Kini, Hubner hanya tinggal menunggu waktu untuk menjalani debut bersama tim barunya itu. Ketua Umum PSSI ungkap nasib Shin Tae-yong jika tak capai target di Piala Asia U23. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa peluang perpanjangan kontrak Shin Tae-yong di timnas Indonesia masih terbuka, bahkan jika tim gagal memenuhi target di Piala Asia U23 2024.
Hesti akan memimpin Timnas U23 Indonesia mulai 15 April 2024. Dalam kompetisi tersebut, Shin Tae-yong bertanggung jawab untuk meloloskan Timnas U23 ke babak perempat final. Erick Thohir menyatakan, "Saya memiliki hubungan yang baik dengan Coach Shin Tae-yong, sama seperti dengan Coach Satoru Mochizuki, Nova Arianto, dan Indra Syafri. Mereka dapat berkomunikasi dengan saya secara terbuka, tetapi tetap profesional dan memiliki target yang jelas. Kami mencoba dulu menjalankan targetnya, kekeluargaan baru berikutnya. Jangan dibalik. Jika ternyata hasilnya bagus, ya sesuai, perpanjang. Kalau belum bagus, ya kami bakal berbicara lagi," ucap pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI. Sebagai informasi, ini merupakan penampilan perdana Indonesia di ajang Piala Asia U23. Di edisi tahun ini, Indonesia tergabung di grup A bersama tim-tim kuat macam tuan rumah Qatar, Australia, dan Jordania. Turnamen ini juga menjadi ajang kualifikasi menuju Olimpiade Paris 2024. 3 tim terbaik akan lolos otomatis ke Paris 2024, sementara peringkat keempat bakal melakukan laga playoff. Nathan Choyaon batal perkuat Timnas Indonesia. Nathan Choyaon, pemain keturunan yang diharapkan memperkuat Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 mulai 15 April 2024, dipastikan tidak bisa bergabung dengan tim tersebut. Asisten pelatih Timnas Indonesia U23, Nova Arianto, mengkonfirmasi hal ini pada Jumat 5 April 2024. Sayangnya, Nathan Choyaon tidak bisa bergabung dengan kami. Dia tidak akan bisa bermain untuk Timnas Indonesia di Piala Asia U23, ujar Nova kemarin. Kegagalan kedatangan Nathan disinyalir karena tidak adanya izin dari klubnya, SC Heerenveen di Belanda. Piala Asia U23 2024 bukanlah agenda resmi FIFA, sehingga klub tidak berkewajiban melepas pemainnya untuk mengikuti turnamen tersebut. Meski demikian, Timnas U23 sudah diperkuat oleh 2 pemain keturunan, yaitu Rafael Struijk dan Ivar Jenner, yang bergabung dalam pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab. Latihan tersebut merupakan bagian dari persiapan skuad Garuda Muda menuju Piala Asia U23 di Qatar. Selain berlatih di Dubai, pelatih Shin Tae-yong juga mengadakan pertandingan uji coba dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Tujuannya adalah untuk memastikan tim semakin siap menghadapi turnamen di Qatar. Jadwal Timnas Indonesia di Piala Asia U23 dimulai dengan pertandingan melawan tuan rumah Qatar pada 15 April 2024. Timnas Indonesia era Shin Tae-yong, dipuji media Korea. Di bawah kepelatihan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia mengalami kemajuan yang luar biasa, yang tercermin dalam peringkat FIFA yang naik 43 tingkat. Kerja keras Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia telah diakui dengan baik, bahkan mendapat pujian setinggi langit dari media Korea Selatan. Mereka bahkan menyebut Timnas Indonesia saat ini sebagai tim terbaik di Asia Tenggara. Efek positif dari Shin Tae-yong terhadap peringkat Timnas Indonesia di FIFA sangat terlihat. Sejak dia menjabat pada Januari 2020, Garuda naik hingga 43 peringkat dari peringkat 177. Setelah mengalahkan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan lalu, Timnas Indonesia melonjak ke peringkat 134. Prestasi ini mencatatkan rekor baru untuk Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia. Dia berhasil membawa tim ke peringkat tertinggi dalam 13 tahun terakhir, sejak Oktober 2011 saat berada di peringkat 140-an. Performa gemilang ini telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk media Korea Selatan yang menilai bahwa Timnas Indonesia sedang bangkit dan bergerak ke arah yang positif. Ini adalah kebangkitan Indonesia yang menarik perhatian dunia, tulis dalam artikel Best 11 pada Jumat kemarin.